Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Selamat datang di podcast kami yang penuh inspirasi, cerita, dan diskusi menarik. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita mulai obrolan kita hari ini. Topik kali ini sangat spesial dengan judul, Biarawati ini membongkar rahasia yang mengguncang iman, jadi pastikan kalian simak sampai akhir. Selamat menyaksikan, bismillah. Selamat datang di podcast yang penuh makna ini. Bersama kita hari ini, seorang tamu spesial. Seorang biarawati bernama Maria yang akan berbagi perjalanan spiritualnya. Selamat datang, Maria. Maria tersenyum lembut. Terima kasih, Ahmad. Saya merasa terhormat bisa berada di sini dan membagikan apa yang saya alami selama ini. Kami juga merasa terhormat. Maria, saya yakin cerita Anda akan memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Jadi, bolehkah Anda mulai dengan menceritakan apa yang membuat Anda ingin berbagi kisah ini hari ini? Maria menatap meja sejenak, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. Ahmad, saya telah menjadi biarawati selama lebih dari 2 dekade. Selama itu, saya mendedikasikan hidup saya untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Namun, beberapa tahun terakhir, saya mulai merasakan sesuatu yang ganjil dalam ajaran yang saya yakini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul di benak saya. Ahmad mengangguk penuh perhatian. Apa yang menjadi pertanyaan utama Anda, Maria? Maria menarik napas panjang. Salah satunya adalah konsep tentang Trinitas. Saya selalu diajarkan bahwa Tuhan itu satu, tetapi dalam waktu yang sama ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun, semakin saya membaca kitab suci, terutama Perjanjian Lama, saya menemukan banyak ayat yang menegaskan keesaan Tuhan. Misalnya, dalam Ulangan 6:4, dikatakan, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya konsisten. Ahmad menjawab dengan nada lembut. Pertanyaan seperti itu seringkali menjadi awal dari perjalanan spiritual yang mendalam. Apa yang Anda lakukan setelah pertanyaan itu muncul? Saya mulai membaca lebih banyak, tidak hanya kitab suci saya sendiri, tetapi juga kitab-kitab agama lain, termasuk Al-Quran. Saya menemukan bahwa dalam surah Al-Ikhlas, Tuhan digambarkan dengan cara yang sangat sederhana namun sangat kuat. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat ini meninggalkan kesan mendalam dalam hati saya. Ahmad tersenyum. Subhanallah, Al-Ikhlas adalah inti dari tauhid dalam Islam. Bagaimana respons lingkungan Anda terhadap pencarian spiritual ini? Maria tampak emosional, tetapi ia tetap melanjutkan ceritanya. Saya mencoba berbicara dengan beberapa rekan di gereja, tetapi sebagian besar merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Ada yang mengatakan saya terlalu banyak berpikir. Ada juga yang menyarankan agar saya berhenti mencari jawaban. Namun, ada juga yang mendukung saya untuk terus mencari kebenaran. Pencarian kebenaran memang tidak mudah. Apa yang membuat Anda tetap teguh? Maria menatap Ahmad dengan mata yang penuh keyakinan. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya yang benar-benar ingin mencari kebenaran. Saya terus berdoa kepada Tuhan agar Dia membimbing saya. Saya juga merasa bahwa mencari kebenaran adalah salah satu bentuk ibadah tertinggi. Diskusi mereka berlanjut ke berbagai topik mendalam lainnya. Maria mengungkapkan bahwa ia merasa ada banyak ajaran dalam Islam yang mencerminkan ajaran Yesus dalam Injil. Saya membaca bahwa Yesus berdoa dengan bersujud. Mengapa praktik ini tidak lagi diajarkan di gereja? Ini adalah salah satu pertanyaan yang terus menghantui saya. Ahmad mengangguk sambil menatap Maria dengan penuh perhatian. Praktik bersujud memang merupakan salah satu cara yang paling rendah hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Islam, bersujud adalah tanda totalitas penghambaan kepada Sang Pencipta. Maria terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Ahmad, saya ingin memahami lebih banyak tentang Islam. Saya ingin tahu apa itu salat, bagaimana Al-Quran diturunkan, dan mengapa Islam begitu menekankan keadilan sosial.
Ahmad menjelaskan dengan penuh kelembutan, membawa Maria ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam tanpa memaksakan apapun. Diskusi mereka kini memasuki tahap yang lebih mendalam, menyentuh inti dari keyakinan dan pengalaman spiritual Maria selama bertahun-tahun menjadi biarawati. Ahmad memperbaiki posisi duduknya, menatap Maria dengan penuh perhatian. "Maria, Anda tadi menyebutkan bahwa Anda mulai membaca Al-Quran. Bolehkah saya tahu, ayat atau bagian mana yang paling memberikan kesan mendalam pada Anda?" Maria menghela napas, lalu tersenyum samar. "Salah satu ayat yang paling mengguncang hati saya adalah surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah." Ayat ini memberi saya ketenangan luar biasa, seolah Tuhan berbicara langsung kepada saya bahwa saya tidak perlu takut untuk mencari kebenaran. Saya merasa dikuatkan untuk terus melanjutkan perjalanan spiritual saya. Ahmad mengangguk, matanya memancarkan kekaguman. Itu memang ayat yang sangat luar biasa. "Maria, Islam adalah agama yang sangat menghargai kebebasan berpikir dan memilih. Lalu, apa yang terjadi setelah Anda membaca ayat itu?" Maria menatap Ahmad dengan mata yang berkaca-kaca, tetapi ia tetap berusaha tegar. "Saya merasa seperti menemukan cahaya di tengah kegelapan. Saya mulai membaca lebih banyak ayat Al-Quran dan mencoba memahami maknanya. Tapi di sisi lain, saya juga merasa takut. Bagaimana jika perjalanan ini membawa saya ke jalan yang berbeda dari yang saya yakini selama ini? Bagaimana jika saya harus meninggalkan semua yang telah saya kenal?" Ahmad tersenyum lembut, memberikan dukungan melalui sorot matanya. "Itu adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Maria, banyak orang yang mencari kebenaran menghadapi dilema yang sama. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang tulus dalam pencarian mereka." Maria tersenyum kembali, meskipun air matanya mulai mengalir. "Saya sering berdoa, Ahmad, memohon petunjuk kepada Tuhan. Saya ingin tahu apa yang benar dan apa yang salah. Saya ingin mengikuti jalan yang benar, apapun konsekuensinya, tapi ada satu hal yang terus mengganggu saya." Ahmad mendekat sedikit, penasaran, "Apa itu, Maria?" Maria menunduk sejenak, lalu berkata dengan suara pelan tetapi tegas. Dalam Injil Yohanes 16:7, Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan ini, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Siapa sebenarnya penghibur yang disebutkan di sini? Apakah mungkin yang dimaksud adalah Nabi Muhammad? Ahmad terkejut sejenak, tetapi ia segera menenangkan diri dan menjawab dengan bijaksana. "Itu adalah pertanyaan yang telah dibahas oleh banyak ulama dan cendekiawan. Maria, dalam Islam, kami percaya bahwa ayat itu adalah salah satu petunjuk tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Tapi tentu saja, interpretasi seperti ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan hati yang terbuka." Maria mengangguk pelan, seolah merenungkan setiap kata yang diucapkan Ahmad. "Ketika saya membaca Al-Quran, saya merasa ada konsistensi yang luar biasa dalam pesan-pesan yang disampaikan. Semua nabi membawa pesan yang sama, yaitu menyembah Tuhan yang esa. Namun, saya merasa ada pergeseran dalam ajaran yang saya pelajari di gereja." Ahmad mengambil waktu sejenak sebelum menjawab, ingin memastikan bahwa ia tidak menyinggung perasaan Maria. "Maria, perjalanan spiritual Anda adalah bukti keberanian dan ketulusan Anda. Tuhan Maha mengetahui isi hati kita. Jika kita tulus mencari kebenaran, Dia pasti akan membimbing kita ke jalan yang benar." Maria menatap Ahmad dengan mata yang penuh harapan. "Ahmad, saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Saya ingin memahami apa itu salat, bagaimana Nabi Anda hidup, dan mengapa Islam menekankan pentingnya keadilan sosial." Ahmad tersenyum, merasa bahwa percakapan ini telah membuka jalan bagi diskusi yang lebih mendalam. "Maria, saya dengan senang hati akan berbagi apa yang saya tahu, tapi izinkan saya bertanya satu hal terlebih dahulu. Apa yang menurut Anda paling penting dalam hidup ini?" Maria terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara penuh emosi, "Bagi saya, yang paling penting adalah menjalani hidup dengan kejujuran dan mengikuti kehendak Tuhan, apapun itu." Ahmad mengangguk, lalu berkata dengan nada penuh keyakinan, "Itulah inti dari Islam, Maria. Menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan tunduk sepenuhnya kepadanya. Itulah makna dari kata Islam itu sendiri.
Diskusi mereka terus berlanjut, menyentuh berbagai aspek kehidupan dan ajaran agama. Maria semakin merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Maria menatap Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Ada keberanian yang tumbuh di dalam dirinya. Meski perasaan takut dan ragu masih menggantung, ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Tetapi suara hatinya tidak bisa diabaikan lagi. Ahmad, selama bertahun-tahun saya menjalani hidup sebagai seorang biarawati. Saya selalu diajarkan bahwa cinta dan kasih adalah inti dari ajaran Yesus. Tapi semakin saya mendalami, saya merasa ada hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Saya sering bertanya-tanya, apakah kita benar-benar menjalankan pesannya yang sejati? Ahmad mengangguk dengan penuh perhatian. Ia tahu, ini adalah momen penting dalam perjalanan spiritual Maria. Maria, perjalanan mencari kebenaran memang tidak mudah. Tapi Tuhan selalu bersama orang-orang yang tulus. Anda telah menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan, untuk memahami. Itu adalah langkah besar. Maria menghela napas, lalu berkata dengan nada emosional. Ketika saya membaca Al-Quran, saya merasa ada kejelasan yang luar biasa. Misalnya, konsep tauhid keesaan Tuhan. Di Al-Quran, Tuhan digambarkan begitu sempurna, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki anak. Tapi di keyakinan saya sebelumnya, ada konsep Trinitas yang sulit saya pahami secara logis. Mengapa Tuhan yang Maha Esa harus menjadi tiga? Ahmad menjawab dengan nada yang lembut dan penuh penghormatan. Maria, saya memahami bahwa pertanyaan itu sangat penting bagi Anda. Dalam Islam, tauhid adalah inti dari keimanan. Al-Quran dengan jelas menyatakan di surah Al-Ikhlas, katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Pesan ini sangat sederhana, tetapi sangat mendalam. Maria terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ahmad. Ia kemudian berkata dengan suara pelan, tetapi penuh keyakinan. Ketika saya membaca ayat itu, hati saya bergetar, rasanya seperti semua keraguan saya mendapatkan jawaban. Tapi di sisi lain, saya merasa bersalah. Bagaimana mungkin saya, yang telah mengabdikan hidup saya untuk gereja, meragukan keyakinan saya sendiri. Ahmad tersenyum hangat. Maria, mencari kebenaran bukanlah bentuk pengkhianatan. Justru itu adalah bukti cinta Anda kepada Tuhan. Anda ingin memastikan bahwa jalan yang Anda tempuh adalah jalan yang benar. Tuhan mencintai hambanya yang tulus. Maria menyeka air matanya. Ia merasa didengar dan dihargai. Saya juga menemukan sesuatu yang menarik di dalam Al-Quran. Ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Itu membuat saya bertanya-tanya, apakah selama ini saya telah salah memahami peran Yesus? Ahmad menjawab dengan hati-hati, memastikan bahwa dialog ini tetap penuh dengan penghormatan. Benar, Maria, dalam Islam, Yesus atau Isa alaihi salam adalah salah satu nabi yang paling mulia. Dia diutus oleh Allah untuk membawa pesan kebenaran kepada Bani Israel. Tetapi dia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Bahkan di Injil Yohanes 17:3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bukankah ini juga menunjukkan bahwa Yesus mengakui hanya ada satu Tuhan yang sejati? Maria mengangguk pelan, seolah menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah lama mengganggunya. Ketika saya membaca ayat itu, saya merasa semakin yakin bahwa ada kebenaran yang belum sepenuhnya saya pahami. Tapi Ahmad, bagaimana saya bisa melanjutkan perjalanan ini tanpa mengkhianati keluarga dan komunitas saya? Ahmad menatap Maria dengan penuh empati. Maria, setiap perjalanan spiritual memiliki tantangannya, tetapi Anda harus ingat, hubungan Anda dengan Tuhan adalah hal yang paling penting. Jika hati Anda tulus, Tuhan pasti akan memberi Anda kekuatan untuk menghadapi semua itu. Maria terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara penuh harap. Saya ingin belajar lebih banyak tentang Islam, Ahmad. Saya ingin tahu bagaimana Islam mengajarkan cinta, kasih, dan keadilan. Saya ingin memahami bagaimana Nabi Muhammad hidup, bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Ahmad tersenyum, merasa bahwa percakapan ini telah membawa Maria lebih dekat kepada kebenaran yang ia cari. Tentu, Maria, saya akan dengan senang hati berbagi apa yang saya tahu.
Nabi Muhammad adalah teladan terbaik dalam cinta dan kasih sayang. Beliau selalu mengajarkan umatnya untuk berlaku adil, bahkan kepada musuh sekalipun. Maria duduk dengan tangan yang saling menggenggam erat di atas meja, wajahnya menunjukkan campuran antara kecemasan dan ketenangan. Ahmad, yang duduk di seberangnya, tetap memancarkan kehangatan dan kesabaran, menunggu Maria untuk melanjutkan kata-katanya. Setelah percakapan panjang mereka yang mendalam, Maria akhirnya menghela napas panjang. Ahmad, selama bertahun-tahun saya mencoba memahami jalan hidup saya. Ketika saya menjadi seorang biarawati, saya percaya bahwa saya sedang melayani Tuhan. Tapi, semakin saya mempelajari kitab-kitab suci, saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak saya pahami dengan benar. Perjalanan ini tidak mudah. Tetapi percakapan kita hari ini membuka mata saya. Ahmad tersenyum lembut. Maria, perjalanan setiap orang berbeda-beda. Tidak ada yang salah dengan meragukan atau bertanya. Justru itu menunjukkan bahwa hati Anda tulus mencari kebenaran. Dan Tuhan mencintai orang-orang yang mencarinya dengan ikhlas. Maria menatap Ahmad dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ketika saya membaca ayat-ayat Al-Quran, hati saya merasakan ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Konsep Tauhid Keesaan Tuhan sangat jelas dan masuk akal. Saya juga merasa bahwa ajaran Nabi Muhammad begitu penuh kasih, keadilan, dan universalitas. Tetapi saya takut, bagaimana jika keputusan ini membuat saya kehilangan keluarga, teman, dan komunitas saya. Ahmad mengangguk penuh empati. Saya tidak akan berbohong. Maria, perjalanan menuju kebenaran seringkali penuh tantangan. Tetapi ingatlah, hubungan Anda dengan Tuhan adalah yang paling penting. Jika Anda jujur dengan hati Anda, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Maria diam sejenak, memikirkan kata-kata Ahmad. Kemudian, dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, "Saya ingin menjadi seorang Muslim, Ahmad, tapi saya tidak tahu bagaimana memulainya. Bisakah Anda membimbing saya?" Ahmad tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. "Maria, keputusan ini adalah langkah besar. Saya akan dengan senang hati membantu Anda. Syahadat adalah pintu masuk menuju Islam. Dengan mengucapkan syahadat, Anda mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Maria mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ahmad berdiri, mengambil Al-Quran kecil dari meja, dan membimbing Maria dengan penuh kelembutan. "Ucapkanlah perlahan, Maria, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Maria mengikuti dengan suara yang bergetar, tetapi penuh keyakinan. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Setelah mengucapkan kalimat itu, Maria menangis terseduh-seduh. Ahmad membiarkannya meluapkan emosi, memberikan waktu baginya untuk merasakan kedamaian yang baru saja ia temukan. "Selamat, Maria, hari ini, Anda telah memulai perjalanan baru. Anda sekarang adalah seorang Muslim, semua dosa Anda yang lalu diampuni, dan Anda seperti bayi yang baru lahir suci dan bersih." Maria tersenyum di antara air matanya, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih, Ahmad, saya merasa seperti akhirnya menemukan rumah saya." "Maria, ini baru permulaan, perjalanan ini masih panjang. Tetapi Anda tidak sendirian. Komunitas Muslim akan menyambut Anda dengan tangan terbuka, dan Tuhan selalu bersama Anda." Cerita berakhir dengan Maria yang tersenyum bahagia, memegang Al-Quran dengan penuh rasa syukur. Ahmad menutup podcast dengan pesan kepada penonton. Pemirsa, perjalanan mencari kebenaran adalah perjalanan yang paling mulia. Semoga kita semua diberi petunjuk oleh Allah untuk selalu berada di jalan yang benar. Jangan lupa, setiap pencarian kebenaran dimulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya dicari oleh hati kita?